Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meti Gracia, NIM 858106279, Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terpadu di SD, bertempatan di SD 26 Sokmasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Semoga ke depan semua, berarti semuanya baik. Semuanya sehat. Semuanya baik, semuanya sehat. Sudah pada sarapan atau belum? Sudah. Sudah pada mandi? Pantesan kelihatan. Kalau yang cowok ganteng-ganteng, yang cewek cantik. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita akan mengawali dengan berdoa. Nanti doanya akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo ketua kelasnya. Selamat pagi. Di sini ada teman-temannya yang tidak masuk. Masuk semua? Masuk semua. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu sebut namanya, kalian jawab hadir. Oke. Desti, Dina, Dona, hadir Bu. Al, hadir Bu. Diki, hadir Bu. Rian, hadir Bu. Stefan, hadir Bu. Widi, Afifah, Rahel, hadir Bu. Oke. Semuanya hadir pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang binatang-binatang, organ tubuh binatang. Sekarang kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu nih. Sebelum kalian ke sekolah, apakah kalian pernah melihat
menyerap air. Untuk menyerap air dan nutrisi. Ya, untuk menyerap air dan nutrisi. Nah, yang kedua ada bata. Ada bata. Apa manfaat atau fungsi dari bata? Untuk menopang struktur tanaman secara keseluruhan. Nah, betul. Sekarang daun. Fungsi dari daun apa? Tempat terjadinya fotosintesis. Ayo, suaranya yang lain. Manfaat atau fungsi dari bunga. Alat produksi tanaman. Nah, yang kelima. Yang kelima itu ada melindungi bijinya. Ada apa? Ada buah. Buah fungsinya untuk apa? Melindungi biji dan menyediakan mekanisme. Sekarang di sini ada biji. Ayo, fungsi dari biji apa? Sebagai alat berkembang biakan. Nah, kalian perlu tahu dalam satu tumbuhan yang di sini ibu namakan sebagai pohon mangga. Pohon mangga tentunya ada akar. Terus ada batang. Terus ada apa lagi? Ada daun, ada buah, ada biji. Nah, kalian pernah melihat pohon mangga? Ada Bu? Punya kalian ada? Ada. Oke. Kalian pernah melihat batangnya? Tentunya pernah dong, kan? Karena ada akar, pastinya ada batang. Ada juga bunga dan lainnya. Nah, kalian pernah melihat punya tadi kan ada pohon mangga. Nah, kamu pernah nggak lihat pohon mangga itu berbunga? Berbunga, ya. Setelah berbunga dia menjadi buah. Tentunya kita belah akan ada biji. Nah, manfaat dari masing-masing. Yang pertama ada akar untuk menyerap air dan nutrisi. Manfaat atau fungsi dari batang itu untuk menopang struktur tanaman secara keseluruhan. Nah, yang ketiga tadi ada daun. Apa fungsi dari daun tadi? Untuk tempat terjadinya fotosintesis. Nah, yang keempat ada daun untuk alat produksi tanaman. Nah, yang kelima itu ada buah. Buah itu untuk melindungi biji dan menyediakan mekanisme. Nah, yang keenam tadi ada biji sebagai alat berkembang biakan. Maksudnya sebagai alat berkembang biakan itu kalian pernah melihat biji mangga itu, terus kalian enggak hanya ditanam, dibuang saja dia akan tumbuh anaknya. Nah, di situ kalian bisa menanam dari biji, ya, pintar. Untuk kelapa juga, kalian bisa tanam, dia akan menumbuhkan tuh. Nah, dia bisa ditanam dan akan bisa tumbuh. Nanti di situ akan ada yang pertama tadi ada apa? Terus akan pelan-pelan tumbuh batang. Setelah itu akan tumbuh bunga. Daun dulu. Tidak mungkin kan? Masa ada bunga tiba-tiba ada bunga aja nih?
tapi daunnya tidak ada. Pernah kalian lihat? Nah, tapi enggak semua tumbuh-tumbuhan itu mempunyai bunga. Tidak semua tumbuh-tumbuhan itu mempunyai buah. Ya, tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga ataupun buah. Nah, kalian pernah lihat ilalang? Kalau bahasa sini itu lalang. Pernah? Nah, di situ kalian pasti melihat bunga. Apakah kalian melihat buah? Tidak. Kalau akar, lihat nggak? Lihat. Batangnya? Daun? Lihat. Bunga? Bunga? Ilalang punya bunga atau punya buah? Punya bunga. Nah, punya bunga dong. Misalnya nih, daun, bunga matahari. Bunga matahari punya akar? Punya. Punya batang? Punya. Punya daun? Punya. Punya buah? Buah. Nah, tidak punya tapi punya buah. Nah, di sini kalian perlu mengetahui bahwa setiap tumbuh-tumbuhan tidak semuanya mempunyai bunga maupun buah. Nah, contoh apalagi yang mempunyai buah, mempunyai bunga tapi tidak mempunyai buah. Ayo, apa? Tumbuh-tumbuhan apa? Ayo, berpikir. Kalian kan melihat tadi sebelum dari rumah ke sekolah, maksudnya melihat tanaman. Nah, kok kalian lihat, oh itu tiba-tiba ada bunganya aja, kok itu ada buahnya. Nah, ayo pikirkan. Mawar, dia tidak punya buah, tapi dia punya bunga. Ya, dia punya bunga. Apa lagi? Ya, bunga matahari dia mempunyai bunga, tapi tidak mempunyai buah. Nah, perlu kalian ketahui bunga matahari itu ada dua jenis loh. Bunga matahari yang biasa kita sebut kuaci. Nah, itu dari bunga matahari. Itu yang memang ditanam dan dirawat karena menghasilkan bunga dan buahnya juga bisa untuk dimakan ya. Untuk bunga matahari yang liar tuh, bunga matahari yang liar yang berwarna kuning, apakah dia mempunyai buah? Tidak, dia hanya mempunyai bunga saja, ya kan? Oke, kalian mungkin sudah cukup mengerti tentang tumbuh-tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah, dan biji. Nah, di sini ada 6 fungsi. Di sini ada berapa fungsi? 6 fungsi. Yang pertama tadi ada akar, batang, dan lain-lainnya. Nah, di sini Ibu akan membuat salah satu soal untuk kalian menjawab pertanyaannya nanti. Bisa kalian lihat
bergantian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apakah kalian bisa menjawab? Ya? Oke, sudah siap? Iya. Ambil pulpen dan bukunya. Nomor 1.
selesai nih. Yang lainnya gimana? Udah selesai? Udah selesai semua? Udah. Oke. Sekarang Ibu akan gantian memberikan pertanyaan. Nanti kalian jawab sesuai dengan soal yang ada di papan tulis. Nah, yang pertama Ibu minta kelompok 1 aja. Kelompok 1 untuk menjawab di nomor 1. Nah, nanti yang lainnya menyimak ya. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, gimana yang lainnya? Sudah jelas dengan jawaban temannya? Sudah. Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 2 nanti Ibu akan lempar ke kelompok 2 aja ya. Ke kelompok 2. Ayo kelompok 2 jawab bagian mana dari tubuh tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup? Melindungi dari akar dan batang. Ya, betul. Nah, untuk yang nomor 3. Nomor 3 pastinya di kelompok 3. Bagian mana dari tubuh tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Akar, batang, dan daun. Ya, kalian sudah pastinya sudah tahu jawaban dari teman-teman kalian. Tapi ini untuk memperjelas, Ibu akan jelaskan lagi apa saja bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama tadi jawabannya ada tentunya ada akar. Yang kedua tadi ada apa? Kelompok 1 ada. Yang kedua ada batang. Ya, ada batang. Yang ketiga ada apa lagi? Daun. Ya, ada daun. Terus yang keempat bunga. Bunga. Yang kelima buah. Nah, ada 5 bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, dan kelima ada buah. Ada buah, bukan biji. Biji itu hanya untuk alat sebagai berkembang biakan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian mana saja dari tubuh tumbuhan. Nah, yang kedua, bagian mana dari tubuh tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup? Melindungi dari akar dan batang. Ya, untuk melindungi akar dan batang. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Bagian mana dari tubuh tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Akar, batang, dan daun. Ya, akar, batang, dan daun. Nih, akar, batang, dan daun. Mana daun? Nih, daun. Oke, yang nomor 2 itu bagaimana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi diri. Bagian mana? Ayo. Sekarang Ibu tanya balik nih. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup? Apakah batang? Apakah daun untuk bertahan hidup? Untuk bertahan hidup tentu saja akar dan batang. Akar dan batang. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita sudah belajar tentang tubuh tumbuhan, fungsinya, fungsi dari akar, fungsi dari batang, dan lain-lain.
tentunya kalian juga bisa merasakan manfaat dari tumbuhan tersebut. Oke. Pagi hari ini Ibu sangat berterima kasih karena kalian sangat berperan aktif untuk menjawab soal di papan tulis. Kalian juga sudah mengerti dan memahami tentang fungsi-fungsi dari tumbuhan. Nah, tentunya kalian juga bisa merasakan apa manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut untuk konsumsi sebagai makanan kita ya. Tentunya sehari-hari kita mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, sayuran. Sekarang kan musim berladang. Nah, seperti timun, kerengi, jagung juga bisa kita konsumsi. Tentunya banyak manfaat lainnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya tumbuh-tumbuhan juga bermanfaat ya untuk sebagai konsumsi kita sehari-hari. Oke, kita juga sudah menjawab. Kalian sudah menjawab soal-soal yang ada di papan tulis. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih untuk peran aktif kalian pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini supaya kita bisa memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Memanfaatkannya sebagai pertama tadi untuk konsumsi makanan kita sehari-hari. Nah, terima kasih untuk kalian semua. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai di sini. Diawali dengan berdoa. Sekarang kita juga akan mengakhiri dengan berdoa. Nah, Ibu mau juga beberapa kita yang akan menutup doa pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan kasih games dulu. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, ini adalah titik tengah. Yang di sini bagian kanan, yang di sini bagian kiri. Ikuti arah spidol. Ingat, yang ini khusus untuk yang kanan, yang ini khusus untuk yang kiri. Ini titik tengahnya. Oke, bisa? 1, 2, 3. Ayo ikuti badannya juga, badannya ikut. Ikuti cepat, ikuti. Oke, cuci tangan dulu. Oke, ayo, itu kelasnya. Bikin doa. Ayo siap-siap dulu, bukunya dikemas. Yuk, kemas bukunya dulu. Sudah. Baiklah, sebelum kita pulang, ini akan dipimpin doa oleh ketua kelas kita. Ayo sudah? Ya, semuanya duduk.